lanjut ya, bioteknologi modern. Sekarang modern, dengan menggunakan prinsip ilmiah, kita kenal ada banyak nih. Saya sebutin satu dulu ya. Satu dulu. Misalnya kita ingin meningkatkan pangan di suatu daerah. Caranya gimana? Satu, cara yang paling lama, buka aja sawah baru. Gampang kan? Nah, cara baru, sekarang ada caranya. Dengan SCP. Apa tuh SCP? Jadi, kalau saya tuliskan singkatannya, ini single cell protein. Apa tuh? Jadi gini, single cell protein. Jadi protein, sel tunggal kan? Di bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia ini adalah protein PST, tunggal. Jadi kalau ibaratkan, satu sel ini terdiri dari apa? Inti, betul. Retikulum endoplasma di sini. Mitokondria. Lalu kalau tanaman ada kloroplas. Lalu ada Golgi. Nah, SCP ini adalah memodifikasi sel ini menjadi seluruhnya, walaupun ada organel-organelnya, tapi terdapat masih ada inti, butiran-butiran, dan semuanya adalah si protein. Jadi bayangkan gini deh, misalnya, untuk mendapatkan protein pada skala normal atau pada kondisi normal, kita menggunakan apa? Protein didapatkan biasanya dari bahan makanan yang berupa daging kan. Jadi misalnya, kita biasanya menggunakan hewan ternak untuk mendapatkan daging kan. Nah, pada single cell protein ini, kita tidak lagi menggunakan hewan ternak. Karena ini kan waktunya lama kan, kita cuma menggunakan cawan Petri. Lalu kita isi sel chlorella. Nah, chlorella ini modifikasi menjadi single cell protein atau yang menggunakan protein. Jadi dua-duanya walaupun menghasilkan protein, tapi yang chlorella ini dalam skala cepat, tapi kita jika mengembangkan hewan ternak itu adalah lama. Oke, itu inti dari single cell protein. Yang kedua, jika kita ingin meningkatkan produksi pertanian, apa yang kita bisa gunakan lagi dalam proses bioteknologi? Ini yang pertama ya, SCP nih, saya sebut A. Yang B, kita sudah tahu bahwa tanaman itu membutuhkan nitrogen N2 dari udara. Tapi tanaman tidak bisa mengambil langsung kan? Dia harus ke tanah dulu N2-nya, lalu dari tanah baru bisa diserap oleh tanaman. Sekarang, tanaman-tanaman tertentu saja yang bisa menyerap nitrogen langsung, yaitu tanaman ini. Kacang-kacangan atau disebut juga dari famili Leguminosae. Nah, famili Leguminosae atau kacang-kacangan ini bisa meningkat punya bakteri yang namanya Rhizobium. Akarnya ini bersimbiosis dengan Rhizobium, maka itu bisa menyerap nitrogen dari udara. Nah, sekarang apabila kita bisa membuat suatu tanaman yang mengikat Rhizobium itu pada tanaman yang bukan leguminosae, berarti kita bisa meningkatkan kadar apa? Panen dari tanaman itu sendiri kan. Jadi misalnya gini deh. Ini ada tanaman legum dan akarnya ini punya Rhizobium. Sedangkan ini tanaman A, saya sebut aja. Dan sini, ini tanaman B. Akarnya biasa aja, nggak punya Rhizobium. Jadi dia harus memerlukan apa nih? Untuk suplai nitrogen. Perlukan pupuk. Tapi kalau kita bisa membuat bakteri Rhizobium ini hidup di tanaman B, yang pada normalnya tidak bisa, kita bisa menghilangkan penggunaan pupuk tersebut. Nah, akibatnya kita bisa menghemat pengeluaran dana untuk membeli pupuk dan bisa mengurangi pencemaran. Oke, kita sudah tahu bahwa teknologi ini single cell protein atau protein sel tunggal dan penggunaan Rhizobium pada tanaman. Berikutnya apa nih? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua. Yang kedua, misalnya saya sebut saja, saya bagi intensifikasi. Jadi gini, lawannya intensifikasi adalah extend. Nah, kalau kita lihat dari akar katanya, extend, ekstensi atau itu keluar, exit. Dengan intense atau intern bagian dalam. Jadi gini, misalnya saya bilang kan, saya punya sawah nih. Saya tanamin padi. Lalu,
dalam setahun menghasilkan misalnya, ambillah 3 ton. Lalu, kalau saya ingin meningkatkan produksi padi ini melalui proses ekstensifikasi, jadi ada 2 cara kan. Yang pertama, ekstensifikasi dulu. Saya harus membuat sawah ini menjadi, logikanya dalam setahun saya akan panen berapa? 6 ton kan? Nah, sekarang kalau saya intensifikasi gimana? Sawah sudah dipunya orang, bahkan sudah dibangun perumahan ya. Lalu bagaimana saya meningkatkan produksi yang sawah yang sama dengan satu petak ini dengan 6 ton? Jawabannya adalah si intensifikasi. Caranya bagaimana? Oke, saya jelasin. Yang pertama, A. Dengan proses namanya ini. Kultur jaringan. Oke, kultur jaringan misalnya gini. Ada tanaman. Nah, ini saya ingin memperbanyak dia. Caranya gimana memperbanyak tanaman ini? Gampang. Saya ambil satu bagian dari daunnya misalnya. Ini. Saya ambil bagian kecil, saya potong bagian kecil ini. Lalu saya taruh di cawan Petri. Ini taruh cawan Petri. Lalu saya beri medium yang tepat ke sini juga. Pada akhirnya saya akan membuatkan masa tanaman ini yang belum menjadi tanaman namanya kalus. Lalu dari sini saya bisa bukan misalnya nih. Ah, jadi saya tidak perlu biji, saya tidak perlu lainnya. Ini namanya kultur kan. Karena yang saya menggunakan daun, saya kultur jaringan dari daun. Misalnya saya bisa nggak menggunakan akar? Bisa juga. Saya contoh akarnya, saya taruh sini. Kalau saya taruh medium yang berbeda juga kan, maka akan tumbuh kalus, lalu tumbuhnya akar. Kultur jaringan ini bisa memperbanyak tanaman dengan cara cepat, murah, dan seragam. Oke, itu inti dari kultur jaringan. Nah, kenapa sih tanaman bisa tumbuh dari hanya daun doang? Karena tanaman punya satu sifat yang namanya ini nih. Totipotensi. Saya garis bawahi. Totipotensi adalah kemampuan tanaman untuk tumbuh dari hanya satu bagian. Ini hanya dimiliki oleh tanaman. Manusia mungkin belum ya. Coba kita bandingin ya. Misalnya kita potong jari kita, lalu taruh di cawan Petri, lalu tiba-tiba tumbuh manusia. Belum mungkin kan untuk saat ini, tapi di masa depan mungkin saja. Nah, karena itu, hanya tanaman yang punya kemampuan seperti ini, namanya totipotensi. Berikutnya, misalnya kita sepertinya punya sawah, kita tidak bisa menambah, tapi hanya bisa cuma punya satu tempat. Kita yaitu menanam dengan cara hidroponik. Yang kedua adalah aeroponik. Nah, saya tulis lagi. Karena gampang kok ngartiinnya. Hidro itu artinya air, aero itu artinya udara. Jadi, kalau hidroponik, dua-duanya adalah menanam tanpa medium tanam, yaitu tanah. Caranya hidroponik. Jadi, tanaman ini, misalnya saya ambil satu tempat. Nah, seperti ini. Lalu saya taruh tanaman. Tumbuh. Cuma dialiri oleh air beserta nutrisinya. Nah, kalau aeroponik, lebih dahsyat lagi. Tanaman seperti ini biasanya dibiarkan melayang, akarnya tuh melayang. Nah, tidak ada medianya. Lalu ini disemprotkan nutrisi begitu saja. Karena dua hal ini, hidroponik dan aeroponik, tidak menggunakan tanah, maka lebih cepat, tapi lebih efisien karena tidak menggunakan lahan lain. Oke, saya ulang lagi bahwa intensif itu bisa merupakan kultur jaringan atau menanam satu bagian untuk menjadi bagian yang lain, dan atau penanaman tanpa medium tanah. Lihat, tanahnya satu kan? Tapi saya bisa misalnya saya buat tiang-tiang seperti ini. Saya buat tiang-tiang, lalu di tiang-tiang ini saya tanam tanaman. Aeroponik. Nah, bisa kan seperti itu? Aero dengan udara, jadi nutrisinya disemprotkan saja di bawahnya. Nih, semprotkan misalnya. Ini bagian nyemprotnya. Nah, sini nih. Nah, yang atas juga menggunakan air. Oke. Hidro menggunakan air, aero cuma ditanam secara di udara. Oke, kita cukupkan materi tentang yang kedua ya, intensifikasi.